Update dunia kripto 12 Januari 2022. Nah, seperti biasa ya, kita rekap sejenak gitu analisa kita yang kemarin. Jadi sebenarnya memang masih sesuai dengan apa namanya setengah analisa kita gitu ya, bisa dikatakan. Jadi memang ini naik terus turun, walaupun penurunan agak lebih rendah, naiknya menembus resisten yang sesuai dengan saya perkirakan begitu, turun. Nah, sekarang proses retest lagi. Nah, apakah akan melanjutkan kenaikan atau turun lagi? Nah, itu nanti kita akan lihat lagi gitu ya. Sebenarnya kemarin itu saya harapkan, bukan harapkan, tapi saya analisa itu bakal turun lagi karena ya ada pernyataan The Fed ya, atau testimoni The Fed ke depan Kongres gitu. Takutnya ada hal-hal yang mengejutkan gitu ya, walaupun memang itu kita nggak bisa ketahui lebih dulu gitu ya, karena memang cuman anggota The Fed aja yang tahu sebenarnya. Nah, jadi kita juga akan simpulkan kira-kira kemarin itu apa aja yang dibahas ya oleh apa namanya The Fed dan Kongres. Nah, sebelumnya kita lihat dulu coba kalau dari segi dominasi, supaya jadi apa namanya semua kita sudah lihat gitu ya. Jadi ada penurunan. Nah, saya harapkan sebenarnya ada kenaikan ya, karena apa namanya ada kemungkinan apa namanya jelek dari The Fed kemarin itu. Tapi ternyata market berbalik arah gitu ya, malahan marketnya naik gitu ya. Jadi tentu ini juga setengah benernya karena saya menyesuaikan dengan BTC pastinya. Oke, jadi apa yang disimpulkan apa namanya yang kemarin ya dari testimoni The Fed itu? Yang pertama memang benar The Fed mengatakan bahwa adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand. Jadi di apa namanya labor market, jadi di apa di sumber daya manusia gitu ya, di ketenaga kerjaan juga begitu. Jadi supply dan demand-nya itu nggak seimbang. Nah, terus juga dari segi harga-harga, misalnya seperti pangan, harga apa namanya gas ya, gas atau bensin lah kalau kita di sini bilang BBM. Nah, di sana apa namanya itu yang menyebabkan inflasi sebenarnya ya. Jadi supply dan demand-nya itu tidak seimbang. Tentu lebih banyak demand daripada supply. Jadi ya seperti apa namanya ilmu ekonomi lah seperti biasa ya. Kok bisa terjadi? Karena ada supply chain issue juga. Nah, katanya itu juga dia menyinggung bahwa Omicron ini bisa mempengaruhi supply chain, dalam arti ekspor import akan terganggu karena ya ada beberapa negara yang akan lockdown atau membatasi apa namanya kegiatan-kegiatan ekspor import gitu ya. Nah, itu jadi dari supply-nya sendiri itu kan berarti akan berkurang kalau misalnya mereka import barang tertentu ke Amerika gitu. Jadi itu pasti membuat harga naik. Ekspor pun mungkin bisa begitu. Nah, jadi apa namanya mereka bilang memang itu sebenarnya bukan apa kuasa The Fed gitu ya, karena mereka cuman terbatas di monetary policy, jadi kebijakan moneter. Nah, terus ditanya oleh anggota Kongres mengenai pre-pandemic, during pandemic, dan nanti mungkin post-pandemic itu keadaannya seperti apa. Nah, dia bilang itu The Fed sudah mengakomodir banyak untuk mengatasi pandemi ini. Jadi mereka menggunakan stimulus, apa namanya, membeli bonds itu ya, membeli obligasi. Nah, tapi sekarang ekonomi sudah naik, seperti yang saya jelaskan lah kemarin itu persis mereka bilang. Jadi sudah sepantasnya kita kembali ke normal, dalam arti ya mengurangi stimulus kemarin gitu ya. Dia bahasanya itu normalize, bahasa Inggrisnya dia bilang membuat normal kembali ketika ekonomi sudah membaik. Jadi ya suku bunga, pengurangan neraca keuangan, tapering off dan lain-lain. Itulah. Jadi memang sebenarnya sudah sesuai ekspektasi aja. Karena ketika ditanya kapan segala macam, mereka memang belum ada keputusan tertentu gitu. Jadi market sepertinya sudah price in gitu ya. Oh iya, ini The Fed ya udah tahulah kita memang ekspektasinya begini.
Terus tapering off itu bakal selesai bulan Maret gitu. Kenaikan suku bunga apakah langsung di bulan Maret itu juga nggak dijawab. Untuk pengurangan neraca keuangan itu juga belum. Katanya yang pasti kita akan melakukan atau menyesuaikan dengan data-data yang kita dapatkan katanya. Nah, itu juga akan dibahas di meeting akhir Januari nih, 25 Januari kalau nggak salah. Terus tekanan inflasi dia bilang masih akan tetap berlangsung. Dia perkirakan sampai pertengahan tahun ini. Nah, jadi mereka pasti melakukan hal yang lebih agresif jika ada data inflasi yang memang di luar ekspektasi. Nah, itu pun yang akan keluar malam ini. Nah, jadi makanya kalau teman-teman yang sudah lumayan bullish ya karena ini responnya positif sejauh ini, itu menurut saya lihat dulu malam ini. Itu yang lebih baik lah gitu. Kalau misalnya memang data inflasinya itu sesuai ekspektasi, maka itu ya menjadi apa namanya katalis, bukan katalis positif sih, tapi ya paling nggak sesuai ekspektasi lah, sama seperti kemarin gitu. The Fed ini bukannya positif, tapi ya kita udah tahu gitu ya, nggak ada efek kagetnya lagi gitu. Nah, kalau kita lihat di kalender ekonomi itu hari ini kalau nggak salah data inflasi atau CPI itu akan dirilis jam 20.30. Nah, kita pastikan lagi ya, ini bisa dicek dari investing.com atau di search aja kalender ekonomi gitu di Google. Nah, ini hari ini Rabu 12 Januari, kita lihat kalau bahasa Indonesia ini soalnya otomatis ke Indonesia. Indonesia itu IHK, Indeks Harga Konsumen. Kalau CPI bahasa Inggrisnya ya Consumer Price Index ya sama aja lah. Nah, itu jam 8.30. Nah, perkiraan itu apa namanya? Kalau untuk bulan ke bulan itu tetap. Nah, kalau year on year itu akan naik ke 5,4%. Nah, perkiraan ini adalah estimasi dari analis-analis ya. Nah, kalau misalnya inflasi itu akan lebih tinggi dari ekspektasi analis, menurut saya market akan bereaksi negatif gitu dan mungkin akan terjadi dump. Tapi sebaliknya kalau misalnya apa namanya itu datanya keluar lebih sedikit atau kurang dari ekspektasi ya, misalnya tetap 4,9 atau 5 deh misalnya itu. Nah, market akan bereaksi positif. Itu. Jadi yang kita harapkan tentu paling enggak sesuai ekspektasi atau di bawah ekspektasi gitu ya untuk data inflasi ini sejauh ini. Kira-kira bagaimana ya? Kira-kira apa namanya kemungkinan nggak bakal jauh dari estimasi lah. Diharapkannya seperti itu karena kalau misalnya lebih tinggi jadi 7% misalnya, nah itu berarti kemungkinan the Fed akan lebih agresif gitu kan. Nah, takut lagi. Jadi bakal ngedam lagi ya, kita balik-balik ke sana lagi. Jadi ini perlu dicek ya nanti jam 8.30 hati-hati. Apakah bakal naik atau turun ya kita nggak tahu datanya. Jadi kalau saya bilang pun itu ya istilahnya jadi seperti spekulasi gitu ya. Jadi menurut saya kita lebih baik ini aja, tunggu aja 8.30 nanti. Nah, kira-kira begitu ya. Terus juga kesimpulan dari pernyataan si Powell, Gubernur The Fed itu kemarin juga ada bilang mengenai stablecoin. Itu dapat berjalan bersamaan katanya dengan CBDC ya, Central Bank Digital Currency. Nah, ada juga yang bertanya anggota Kongres mengenai apa namanya digital currency ini, mata uang digital gitu ya. Karena memang sudah dibahas lama, tapi reportnya itu nggak pernah sampai katanya. Kira-kira kapan saya bisa terima? Itu kan anggota Kongresnya bilang. Nah, terus Powell itu menjawab bahwa itu akan sebenarnya sudah dibahas dan sudah dibuat, tapi kemungkinan dalam beberapa minggu ini itu akan selesai. Nah, jadi ada kemungkinan bahwa nanti dalam beberapa minggu itu ada undang-undang mengenai digital currency. Enggak spesifik ke kripto ya, tapi memang digital currency mungkin lebih kepada stable coin atau
apa namanya CBDC tadi, central bank digital currency seperti digital yuan kalau di China. Jadi mereka memang sudah membuat report tertentu gitu ya, karena mereka juga sepertinya akan masuk ke sana. Positif atau negatif balik-balik lagi ya tergantung undang-undangnya seperti apa nantinya. Tapi paling nggak mereka sudah ada fokus ke arah sana, dan itu secara nggak langsung ya positif karena digital currency atau mata uang digital itu identik dengan kripto gitu ya di mata orang awam. Nah, mungkin apa namanya sementara komentar The Fed itu seperti itu. Jadi nggak ada yang terlalu mengagetkan sehingga ya market apa namanya bereaksi positif. Nah, terlebih lagi memang ada beberapa apa namanya good news ya. Kemarin itu saya sempat juga post di apa Telegram itu contoh misalnya dari IZEA. Nah, itu perusahaan publik apa di Amerika, dia juga sudah apa namanya sudah listing ya, sudah IPO di Nasdaq. Jadi dia itu IZEA ini adalah perusahaan marketing seperti marketing influencer atau apa gitu ya. Jadi kayak agency. Saya nggak begitu dalam, nggak begitu detail karena ya memang saya nggak begitu cari mengenai perusahaannya. Tapi intinya seperti itu. Mereka mau menerima pembayaran baik BTC atau ETH untuk menggunakan jasanya, which is really good gitu ya. Itu berita itu keluar sebelum apa namanya sebelum data bukan data sebelum testimoni The Fed itu ya. Jadi jam 9-an kalau nggak salah. Makanya market sempat rally, tapi terus langsung sideways. Karena kebanyakan mungkin orang wait and see gitu ya, kira-kira si Powell ini ngomong apa gitu. Dan ditanya oleh Kongres, jawabnya seperti apa gitu. Ternyata netral aja kalau menurut saya gitu ya. Nah, ini yang seperti saya sampaikan gitu ya, CBDC report within weeks. Jadi beberapa minggu lagi nanti. Nah, kalau apa good news yang saya bilang tadi, contoh misalnya ini Cash App mengintegrasikan Bitcoin Lightning Network. Jadi kita bisa beli, bisa bayar gitu ya dengan menggunakan BTC. Lightning Network berarti lebih cepat dan sepertinya lebih murah. Saya belum pernah coba sih, tapi ya mungkin ke arah situlah karena Cash App ini juga besutan dari Jack Dorsey ya, jadi memang dia pro BTC banget. Terus ini juga ada Nasdaq listed real estate company. Nah, mereka juga bakal kemungkinan apa mengintegrasikan BTC, ETH, Doge sama Shiba Inu untuk payment. Terus ada kemarin rumor juga mengenai Tesla menerima Doge sebagai payment, makanya Doge sempat ini ya apa naik tinggi. Padahal katanya itu sudah lama gitu. Karena cuman diambil dari source code-nya website gitu ya. Wah, ini ada masuk kripto Doge. Apakah itu editan, apakah itu digoreng lagi ya kita nggak tahu lah. Karena memang nggak ada officialnya Tesla bilang Doge akan diterima sebagai payment gitu sejauh ini. Terus ini ada yang negatif dari IMF ya wajarlah mereka ya mereka pasti pro dolar gitu ya. Kalau nggak siapa nanti ambil dolar lagi dengan mereka gitu. Kita aja utang IMF kayaknya banyak, nggak tahu deh. Terus 5% dari klien JP Morgan percaya bahwa BTC akan mencapai $100.000 di 2022. Cuma 5%. Ya, oke lah itu kita nggak peduli lah ya. Terus ini juga perusahaan Jack Dorsey tadi mereka akan hire expert di Bitcoin mining. Oke, nah ini juga NBA players ya, pemain NBA Klay Thompson dan Andre Iguodala itu akan menerima uang, menerima gaji mereka itu apa namanya dengan BTC gitu. Terus ada Fidelity juga, Fidelity Investment Kanada, mereka
menambahkan Bitcoin exposure gitu ya kepada funds. Mereka ini kan hedge funds ya. Jadi mereka itu banyak alokasi aset-asetnya gitu. Nah, mereka ini jadi bayangkan begini, mereka itu kan seperti reksadana, mereka punya uang yang banyak dari investor. Nah, mereka kan pasti ada beberapa keranjangnya. Nah, salah satu keranjangnya ini mungkin namanya all-in-one ETFs. Pokoknya nggak ada berhubungan dengan BTC sama sekali. Nah, tapi mereka pelan-pelan mau masukkan exposure ke BTC. Exposure ini dalam arti mungkin nggak langsung beli BTC-nya, tapi misalnya membeli perusahaan, saham perusahaan yang punya banyak BTC, atau perusahaan yang memang bergerak di bidang mining, seperti itu ya kira-kira ya. Jadi ada exposure-nya, bahasa Indonesianya itu ya exposure, saya agak susah juga menerjemahkannya. Jadi pokoknya kita funds-nya itu nggak pure 0% gitu, BTC nggak ada sama sekali gitu. Jadi mereka memang mau memasukkan sedikit demi sedikit ada terhubung, ya mungkin begitu ya bahasanya, terhubung dengan BTC secara nggak langsung gitu. Dan ini juga bagus gitu ya. Nah, ini ada Mark Cuban, juga dia ini bilioner ya. Dia bilang Bitcoin itu bukan dan nggak akan mungkin menjadi pelindung nilai dari inflasi, katanya. Nah, itu plus dan minus lah ya, karena memang sebenarnya BTC ini sejauh ini korelasinya sangat lurus gitu ya, berbanding sejajar dengan berbanding lurus dengan saham gitu. Jadi memang bukan inflation hedge seperti yang dikatakan emas gitu ya. Padahal kalau kita lihat emas pun ya kalau beli tahun lalu, bahkan katanya kalau nggak salah 10 tahun yang lalu, kalau kita jual sekarang itu harganya sama atau malahan minus. Nah, itu juga berarti bukan inflation hedge dong ya. Seperti ya, tapi mungkin kalau dibandingkan dengan obligasi gitu ya, reksadana, nah itu mungkin bisa dikatakan sebagai inflation hedge dan lebih aman. Oke, mungkin dari berita good news memang lebih banyak untuk kemarin dan hari ini ya, makanya market juga sempat rally. Nah, kita lihat nanti kira-kira apakah akan terus berlanjut, baik dari segi technical dan juga berita-berita lainnya. Nah, ini Coinbase mengumumkan bahwa hampir semua perusahaannya akan shutdown for 4-week long breaks. Oke. Jadi mereka akan shutdown itu ya berarti tidak beroperasi selama 4 bulan. Alasannya itu seperti break gitu ya. Ya itu biasalah, mungkin karena perusahaan-perusahaan teknologi zaman sekarang ini seperti Google juga mereka ada policy tersendiri gitu ya. Untuk Coinbase ini sendiri ya mereka akan memberikan 4 minggu break gitu, mungkin jadi libur gitu ya, supaya pekerja-pekerjanya bisa recharge lagi, bisa nanti kembali dengan performance yang lebih bagus gitu. Ya itu urusan perusahaannya. Tapi menarik aja sih, 1 bulan gitu ya. Walaupun kalau cuti dalam 1 tahun mungkin sekitaran itu juga di Amerika. Jadi apakah itu akan dipotong cutinya atau gimana ya kita nggak tahu juga. Kalau dipotong ya sama aja dong. Terus Animal Concerts partners with Korea's Clayton, K-pop in the Metaverse. Nah, mungkin akan ada konser ya, K-pop juga masuk ke Metaverse. Nah, ini menarik karena sebenarnya saya juga baru lihat kemarin di Oculus itu sudah banyak events gitu ya. Oculus ini yang VR Google itu ya. Jadi dia ini memang sudah diakuisisi oleh Facebook, dan sepertinya ya itu alasan saya juga beli gitu. Saya mau ya paling nggak kita update lah ya, kita lihat aplikasi apa yang masuk segala macam supaya kita tahu inovasi Facebook itu kemana, atau sekarang Meta lah ya bilangnya. Nah ini juga Meta gitu. Nah memang sudah banyak gitu ya, bukan hanya di ada yang namanya Horizon,
ada yang namanya untuk events itu apa gitu, dan kita bisa daftar. Nah, saya nggak tahu bayar atau enggak, itu saya belum coba. Nah, itu sudah banyak memang ada konser dari artis ini, kita bisa nonton secara metaverse. Mungkin mereka cuma konser di rumah aja gitu ya. Ya, karena metaverse, lu cuma butuh paling 2x2 space gitu. Sudah bisa konser gitu ya. Cuman avatar segala macam ya tinggal dia set. Terus juga desain segala macam lah ya. Nah, ini apa namanya, menarik kalau K-pop juga masuk gitu. Nah, kita tahu sendiri K-pop itu bagaimana ya, apa namanya, pengaruhnya di dunia ini, terutama di Indonesia, apalagi juga udah cukup lumayan gitu, hardcore banget fansnya. Jadi kalau masuk metaverse mungkin sudah ada pergerakan, memang tren ke sana akan lebih cepat gitu. Terus centralization, oke. Ini ada Republic of Palau and Cryptic Labs. Oke, ini Palau ini negara sepertinya ya. Launch Digital Residency Program ya, nggak begitu ini. Oke. Nah, kalau ini Bitcoin miners memang lagi akumulasi sangat banyak. Nah, ini pernah dan sering sepertinya saya bahas juga bahwa ini memang jumlah BTC di miners ini banyak sekali untuk sekarang ya. Mereka memang akumulasi terus. Padahal kalau misalnya kita lihat, saya kan ada alert-nya juga, saya juga info di VIP gitu. Biasanya pergerakan itu kelihatan sekali. Begitu ada alert masuk, nanti beberapa apa namanya, beberapa menit atau kadang memang ada beberapa jam nunggu sampai malam baru mereka jualan gitu ya. Tapi begitu alert masuk kita udah tahu hampir tiap hari masuk loh. Padahal mereka punya reserve tuh banyak sekali stoknya ya. Jadi mereka jual tuh sedikit-sedikit. Kalau saya lihat sedikit-sedikit ya mungkin cuma untuk operasional gitu ya. Nggak mungkin kita nggak jual semua ya, nggak mungkin. Namanya bisnis mereka. Jadi memang banyak sekali stok BTC-nya. Nah, itu juga sebenarnya agak negatif menurut saya. Karena begitu naik sedikit, misalnya nih, datanya bagus untuk inflasi gitu, naik sampai 50.000, misal aja ya. Mereka jual pasti gila-gilaan tuh langsung. Ya nggak semua, cuma paling nggak berapa kayak kalau stoknya banyak, misalnya ada berapa juta, ya dia jual 1/10 aja udah market dump-nya luar biasa kan. Nah, itu sebenarnya negatifnya di situ. Walaupun secara jangka panjang kita lihat positifnya berarti miners ini melihat ya BTC masih ada kemungkinan bakal naik tinggi. Gitu ya. Cuman ya itu setiap naik jual. Ya itu agak-agak jeleknya di situ sih. Walaupun kita bilang wah hodler banget ya berarti miners ini, enggak lah, mereka tetap bisnis kok. Jadi apapun yang mereka lakukan ya selama memberikan profit mereka pasti jual. Menurut saya loh ya, saya bukan miners, tapi saya rasa pemikiran pebisnis pasti ya seperti itu gitu. Terus ada dari eToro itu platformnya, bukan spesifik ke kripto, tapi platform kayak broker gitu, bisa beli saham Amrik, bisa beli ETF segala macam. Nah ini sepertinya mereka akan membuat smart portfolio gitu ya, untuk khusus metaverse. Ya, menarik. Vincent Regulation, Zero Knowledge. Ya, ini datanya trader masih mixed emotion 3.200 antara ngelong atau nge-short. Ya, kalau saya sih melihatnya nanti aja hari ini, malam ini gimana gitu ya. Kalau misalnya hari ini kira-kira bagus sesuai harapan, ya nggak apa-apa, jangan takut ketinggalan kok, jangan FOMO gitu, bahaya. Nah, ini seperti kita bilang, dia membahas the Fed juga ya, first movernya, jadi ya udahlah. Nah, terus ada crypto report, nah ya bukan crypto sih, digital currency gitu ya. Within weeks, beberapa minggu ke depan, sama oke, one day. Nah, ini hari ini lagi kan. Nah, traders will be watching. Nah, jadi memang banyak kan masih pasti melihat
apakah CPI ini memang benar inflasinya ini naik gitu di malam ini. Nah, itu sesuai dengan apa yang kita bahas ya. Oke, sejauh ini lebih ke arah bullish lah memang ya. Itu sudah kita ketahui dari berita-berita. Cuma memang ada sedikit masih apa namanya momen untuk wait and see ya karena data inflasi itu ya. Nah, kalau dari crypto Fear and Greed Index itu masih naik 1 poin, which is good. Makanya kayaknya hari ini memang lebih dominan memang ke arah bullish. Jadi mungkin yang tadi itu chart kemarin itu mungkin masih berlaku, tapi kita lihat lagi deh nanti. Ini masih mayoritas bearish, no wonder lah ya. Terus dari ini data yang menarik ini, kita lihat apakah memang funding rate sama open interest itu pengaruh. Oh, malahan flat. Orang masih belum mengambil posisi terlalu banyak gitu ya. Funding rate malahan turunnya tinggi sekali, turunnya dalam sekali. Oke, berarti masih ini ya, masih netral ke bearish kalau funding rate. Nah, menarik salah satu kalau kita lihat dari situ berarti kan kebanyakan orang nge-short ya. Nah, itu yang sebenarnya saya harapkan kalau misalnya nanti nih posisinya bagus, misalnya ya CPI-nya bagus, bisa terjadi short squeeze menurut saya. Jadi kalau short squeeze itu berarti harga bisa naik agak tinggi gitu ya. Karena yang short kena liquid semua gitu. Kalau misalnya data CPI-nya bagus tentunya. Karena kalau kita lihat sekarang itu lebih banyak orang nge-short kalau dilihat funding rate itu ya. Masih orang berarti bearish ya terhadap keadaan sekarang itu. Ya memang sebenarnya belum ada trigger bullish gitu ya, karena memang kemarin itu ya banyak good news aja, oke. Terus juga ya ekspektasi The Fed itu masih sama. Nah, ini pun terrefleksi di sini ya, mengalami kenaikan gitu. Tapi ini udah mulai agak menurun. Jadi ini netral ke bullish lah ya untuk akumulasi whales. Kalau di sini masih flat, wheels nggak begitu banyak jualan. Terus kalau exchange reserve, kita lihat stok BTC di exchange itu menurun, which is sangat bagus ya. Jadi memang hari ini lebih ke arah bullish lah. Tinggal CPI data itu aja kita lihat nanti ya seperti apa. Kalau kita lihat di Quantify Crypto, itu juga saya rasa pasti dari segi technical itu bullish menurut saya sejauh ini. Nah, safety score-nya pun 82, nah slightly bullish ya. Dan ini sudah mendekati very bullish, jadi bagus sekali. Nah, terus untuk trennya juga kita lihat dari nggak ada yang bearish sejauh ini. RSI juga. Kalau untuk 5 menit candlestick-nya 68 netral. Oke. Tapi ya kita bisa simpulkan sejauh ini bullish. Nah, sekarang kita lihat dari preset technical satu harinya seperti apa. Ini belum loading. Satu hari masih bearish ya, masih kurang bagus. 4 jam sudah mulai netral, 1 jam harusnya sudah bullish. Oke, 15 menit netral. Nah, jadi kemungkinan ada seperti ini, tapi saya delete dulu deh. Ini saya perpanjang dulu supaya kelihatan juga. Nah, jadi ada kemungkinan ini kan dia udah tembus resisten, jadi ini retest wajar. Retest paling dalam mungkin di sini ya 42291, tapi sepertinya enggak karena sini sudah cukup kuat sejauh ini. Jadi menurut saya ini arahnya akan coba naik karena kita bullish sejauh ini ya. Turun lagi.
naik lagi, turun lagi. Nah, ini dengan catatan apa namanya, CPI-nya bagus. Kalau CPI-nya jelek, itu bakal turun lagi. Nah, kalau dari ini, sorry, saya ulangi aja. Kalau dari pemikiran sederhana saya, sepertinya CPI akan jelek, gitu ya. Mungkin sedikit melebihi ekspektasi atau sama dengan ekspektasi, tapi itu kan juga tetap headline-nya jadi mengerikan gitu ya. Wah, 5% year on year gitu, tahun per tahun. Jadi saya hapus dulu. Nggak usah hapus ya, bisa begini. Jadi kemungkinan seperti ini. Menurut saya loh ya, ini bisa sangat salah kalau misalnya apa namanya nggak sesuai. Kalau misalnya CPI data itu ternyata bagus gitu ya, bisa rally lagi. Jadi ada dua skenario lah. Tapi saya lebih ke arah yang ini, gitu sejauh ini. Mungkin malah agak begini. Apakah benar atau salah ya kita nggak tahu ya. Ini kayaknya. Nah, oke. Nah, ini untuk ini mengantisipasi CPI data ya. Kalau misalnya memang datanya bagus ya rally lanjut. Jadi masih tetap kalau menurut saya spekulasi kalau sebelum apa namanya kita ambil posisi sebelum itu gitu ya. Untuk dominasi ini agak sedikit tricky karena memang tergantung dari pergerakan BTC tadi itu ya. Cuma menurut saya sih sejauh ini, bentar, kita lihat dulu. Ini juga sudah ada di support, jadi kemungkinan kalau misalnya BTC terus naik, dia akan turun lagi, turun sedikit lagi, terus baru naik begitu ada pergerakan dari CPI data. Tapi nggak begitu jauh. Jadi masih bagus untuk out sejauh ini ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Saya rasa sudah cukup panjang ya hari ini pembahasan saya. Dan semoga nggak bosen dan bermanfaat bagi teman-teman. Tentu kalau misalnya memang suka dengan video saya, bisa bantu saya dengan like dan subscribe ya di channel kita. Dan juga apa namanya komen dan share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat. Oke, stay safe teman-teman di market dan terima kasih. Bye bye.